Hai guys, welcome to Enatek ID. Kali ini akan membahas Worldwide Developer Conference tahun 2022 yang sebelumnya hanya leak dan akhirnya ini sudah muncul dan diberikan info terbaik lah oleh Apple dengan operating system mereka yang akan kita gunakan selama 1 tahun ke depan. Tepatnya akan mendapatkan fitur secara umum mulai bulan September-Oktober dan pastinya yang fokus dan banyak pemilik atau penggunanya adalah terkait iOS, yaitu iOS 16. Jadi langsung saja terkait dengan software yang diberikan atau operating system yang diberikan di tahun 2022 yaitu dengan iOS 16. Sebelumnya kita pasti kira tidak terlalu signifikan perubahannya, tapi ternyata cukup menarik apalagi ini perubahan terkait lock screen. Jadi ketika kita buka iPhone pasti pertama yang muncul adalah bagian lock screen-nya. Jadi UI-nya dengan experience yang baru dan yang dipamerkan terkait portrait mode foto yang bisa membedakan yang mana yang objek dan juga background-nya yang mana, dan lalu disisipkan misalnya jamnya dan juga dengan tipe-tipe jam yang bisa kalian custom kali ini. Jadi ini serasa kalian menggunakan Apple Watch semuanya terkait watch face-nya dibawa diimplementasikan di lock screen dengan iOS 16. Dan memang terkait Apple mempamerkannya ini seolah-olah Apple ini ingin membuat kita untuk sering-sering mengganti lock screen. Karena lock screen sangat mudah banget untuk menggantinya ketika ditahan, sama halnya ketika menggunakan Apple Watch ditahan geser-geser, kalian bisa mendapatkan lock screen baru yang sudah kalian siapkan sebelumnya. Karena Apple tidak ingin merusak lock screen kalian, notifikasinya tidak terlalu di-push di sini, jadi terletak di bagian bawah. Lalu juga adanya terkait notifikasi yang sangat menarik, Apple membuka API-nya untuk developer. Jadi yang sebelumnya misalnya kalian membuka NBA dengan notifikasi untuk skornya terbaru berapa, kali ini bisa live ya. Jadi benar-benar live activities di sini. Misalnya skornya berubah terus, ini akan muncul terus di widgetnya yang ada di iPhone kita dengan iOS 16. Selanjutnya untuk iMessage dulu, kalian bisa ngedit pesan yang kalian kirim, lalu kalian juga bisa unsend. Jadi ini hampir sama lah seperti WhatsApp, Line Messenger yang mulai menggunakan fitur ini. Tapi yang pencinta iMessage apalagi di US yang banyak menggunakannya, pastinya ini sangat menarik. Lalu SharePlay juga datang di message ya. Jadi ini tambahan yang baik juga setelah iOS 15 tahun lalu. Selanjutnya terkait live text, ini cukup sering sih aku gunakan ya. Untuk live text kan biasanya di foto. Kali ini Apple memberikan upgrade yang lebih gila lagi, yaitu untuk video. Untuk compatibility kali ini cukup menarik karena iPhone 7 tidak mendapatkan fitur iOS 16. Jadi dimulai dari iPhone 8 ke atas, atau bisa kita katakan ini tahun yang sama ketika iPhone 10 pertama keluar. Tidak kaget karena dengan fitur yang sudah keluar ya, lock screen-nya aku lihat langsung, waduh ini pasti berat dan mungkin iPhone lama tidak dapat, bahkan iPhone SE pun tidak dapat. Dan benar terjadi karena iPhone 8 yang mulai bisa mendapatkan iOS 16 ke atas. Tambahan sedikit terkait CarPlay, ini sangat menarik sih. Apple memberikan enhancement yang sangat tinggi. Jadi untuk CarPlay-nya semua UI-nya, user experience-nya, dan bahkan dashboard-nya semua bisa diambil. Dan ini mengikuti prediksi orang-orang terkait Apple Car yang dimunculkan. Dan mungkin Apple mulai sedikit bergeser terlebih dahulu terkait UI dari CarPlay-nya yang bisa nanti diimplementasikan ke Apple Car itu sendiri. Masuk ke bagian WatchOS yaitu WatchOS 9. Untuk terkait perubahannya tidak signifikan sih menurutku. Pastinya adanya watch face terbaru ya setiap tahunnya. Lalu karena dengan bodi yang kecil ini menurutku lebih ke arah fitur-fitur yang bisa dimaksimalkan dibandingkan dengan UI-nya yang tidak bisa berubah banyak. Walaupun memang kali ini mereka mengatakan ada UI terkait Siri, lalu kalender ini ada perubahan UI-nya dan mirip-mirip lah bisa kalian dapatkan, dan experience-nya harusnya pastinya lebih baik. Salah satu aplikasi tambahan yang menarik menurutku adalah Medication App, yaitu dengan memberikan peringatan untuk obat-obat yang mungkin kalian lupa untuk minum, beberapa hal yang penting terkait obat yang kalian minum sehari-hari ini bisa ditambahkan di sini. Jadi bagi yang sering lupa juga lebih maksimal dan tahulah jenis obatnya dibandingkan hanya dimasukkan di kalender atau reminder saja. Lalu selanjutnya masuk ke bagian macOS, yaitu dengan tahun ini namanya dengan macOS Ventura. Yang sangat menarik menurutku terkait satu fitur yaitu dengan Stage Manager. Jadi kalian bisa mengaktifkan ini di Control Center dan langsung akan memisahkan beberapa aplikasi yang sudah kalian buka akan terbuka di samping, lalu yang fokus di bagian tengah. Lalu bahkan ketika kalian mau mengaktifkan pun misalnya di desktop, lalu kalian share, misalnya kalian mau mengambil file-file yang ada ke Final Cut Pro yang sedang buka, itu bisa langsung kalian drag and drop saja. Tambahan-tambahan kecil terkait Safari yaitu bisa adanya Safari Collaborators, jadi bisa mengecek nih misalnya dalam satu tim, lebih banyaknya di dunia kerja sih ya aku lihatnya. Jadi bisa melihat user yang lain lagi membuka web apa di Safari mereka.
Lalu untuk spotlight juga diberikan fitur, yaitu mungkin adanya tambahan preview dan juga lebih maksimal dikatakan oleh Apple terkait spotlight yang akan digunakan di macOS Ventura. Handoff juga semakin menarik, jadi yang dipamerkan oleh Apple ketika kita telepon nih, misalnya FaceTime video menggunakan iPhone, lalu ketika kita datang sampai rumah, Mac kita nyalakan, langsung akan kita diberi tawaran nih apakah mau melakukan video call dengan Mac ataupun mungkin kalian menggunakan iPad, intinya dengan display yang lebih besar. Yang terakhir yang sangat menarik adalah continuity kamera, jadi kita bisa menggunakan iPhone kita sebagai webcam secara direct dan Apple juga bekerja sama dengan Belkin untuk bisa meletakkan iPhone kita di bagian atas, lalu dengan video call lainnya langsung bisa melakukan direct kameranya menggunakan kamera belakang iPhone kita. Jadi pastinya jauh lebih jernih dibandingkan dengan 1080p saja yang standar digunakan di MacBook kita. Selanjutnya terkait hardware, MacBook Air akhirnya hadir seperti yang diprediksi sebelumnya, yaitu dengan M2 chip. Tetapi yang agak aneh adalah ternyata M2 chipnya menggunakan generation terbaru untuk 5 nanometer proses, jadi tidak menggunakan 3 nanometer proses. Lalu adanya Media Engine. Jadi di sini tambahannya menarik jika kalian editing video di sini. Lalu untuk transistornya memang lebih banyak sih, mencapai 20 billion transistor dibandingkan dengan 5 nanometer proses di M1 chip sebelumnya. Lalu GPU-nya pastinya lebih maksimal dengan core yang bisa sampai 10 core GPU, tapi ingat ini fanless, dalam arti tidak ada menggunakan fan di MacBook Air yang terbaru. Untuk terkait ports-nya menggunakan MagSafe ya, terbaik sih ya, MagSafe akhirnya datang kembali. Lalu dengan high impedance headphone yang bisa kalian gunakan di audio jack, serta adanya 2 USB-C. Nah, untuk MagSafe-nya ini bisa mencapai fast charging menggunakan 67 watt dan diklaim dalam 50% kalian bisa hanya dalam waktu 30 menit. Yang tetap aku ingin tekankan namanya Air kali ini, walaupun dengan desain language yang sama dengan M1 Pro MacBook Pro 2021, ini sangat-sangat tipis, jadi hanya dengan ketebalan 11,3 mm dan beratnya 2,7 pounds. Ya, ini benar-benar memang bisa kita katakan MacBook Air, dan kali ini tidak depan belakangnya tidak berbeda ketebalannya, semuanya sama, jadi benar-benar boxy desain dibandingkan dengan MacBook Air sebelumnya. Selanjutnya MacBook Pro tetap hadir, MacBook Pro yang lama yang 13 inch dengan bodi yang sama, touch bar yang sama, tapi memberikan chip yaitu dengan M2 chip. Tetap saja, walaupun dengan bodi yang lama, ini memberikan performa yang lebih maksimal dibandingkan dengan M2 yang digunakan di MacBook Air. Karena di sini dengan bodi yang lebih besar, baterai yang lebih besar, serta dengan adanya fan, jadi dalam ketahanannya pasti cukup tahan lebih lama di MacBook Pro kali ini. Serta secara umum untuk kelebihan-kelebihan yang ada di M2 chip datang di MacBook Pro. Hanya saja dengan bodi yang lama tidak mendapat experience barunya di sini ya, dengan bodi yang bisa kita katakan sebenarnya sama dengan 2016. Tapi kalau kalian klaim dengan tambahan adanya keyboard yang baru ya pastinya dengan 2019 ya. Tapi di sini tetap saja tidak ada rasa hal barunya untuk M2 MacBook Pro. Jadi harganya di Singapura untuk M2 MacBook Air yang 8 core CPU, 8 core GPU dan 256GB dan RAM 8GB RAM. Ini Singapura dolar 1.699 atau sekitar 18 jutaan. Lalu untuk yang 8 core CPU, 10 core GPU, 512GB storage dan 8GB RAM ini di 2149 atau di sekitar 23 jutaan. Aku tidak bisa komen banyak karena belum benar-benar coba untuk M2 MacBook Air ya, tapi secara umum aku bisa katakan demikian. Untuk M2 MacBook Air pastinya akan menarik dengan overall experience yang baru walaupun dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Jadi balik lagi sesuai dengan kegunaan kalian dan apa yang ingin kalian dapatkan dan harga yang ingin kalian keluarkan ya. Jadi memang M2 MacBook Air ini mendapatkan experience baru dan feel kerasa kalian seolah-olah menggunakan M1 Pro atau M1 Max MacBook Pro 2021 karena dengan desain language yang sama tapi jauh lebih tipis dan lebih menarik. Warna-warnanya juga menarik juga, ada 4 dan salah satunya ada warna midnight yang terbaru. Kita akan lihat saja bagaimana setelah launching, kurang lebih Apple mengatakan bulan depan dan kita juga akan lihat, rasakan gimana sih M2 MacBook Air dan apalagi yang sudah dites nanti pastinya dengan reviewer luar yang akan mendapatkan terlebih dahulu untuk M2 MacBook Air di tahun 2022 ini. Bagaimana menurut kalian tentang WWDC 2022? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.